Masih 90,6 FM memainkan tempat terbaik di Magetan. Selamat pagi Satrasi. Di sesi yang kedua ini sedikit rada berbeda ya, karena Rara sudah ditemani sama beliau-beliau yang cantik-cantik dari Dinas Kesehatan. Nah, di sini sudah hadir ada mana tadi? Ada Mbak Lina dan juga Mbak Titin ya. Tentunya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Nah, kita ngebahas mengenai yaitu program pelayanan kesehatan tradisional. Kalau mungkin Satrasi untuk pagi kali ini pengen tanya-tanya, sebenarnya apa sih pelayanan kesehatan tradisional dan apa macamnya, seperti apa? Boleh-boleh saja di 0351896137 atau SMS dan juga WhatsApp 0811302096. Nah, ini kayaknya Rara juga sedikit biar makin paham mengenai hal yang berkaitan dengan program pelayanan kesehatan. Mungkin ada yang mau disampaikan lebih awalnya, apa sih sebenarnya program pelayanan kesehatan tradisional? Ya, terima kasih. Sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kita sapa dulu sahabat Rasi semuanya ya Mbak Rara ya. Selamat pagi. Tentunya semua sehat. Mbak Rara juga sehat ya? Alhamdulillah. Negatif saya. Oh, negatif apa? Habis tes pack apa? Habis apa Mbak? Tes pack. Mangga. Kalau lihat dari auranya, suaranya, nah pasti kelihatan sehat nih. Amin ya. Tentunya kan cuaca dingin gini kan pasti ya Mbak Rara ya. Ya, pagi ini saya ditemani sama Mbak Titin. Kita akan membahas atau menguraikan tentang pelayanan kesehatan tradisional. Tentunya kalau kita ngomong pelayanan kesehatan tradisional gitu, apa yang muncul di benaknya Mbak Rara itu? Alternatif. Alternatif jamu. Terus pijet. Jadi pelayanan kesehatan tradisional ini kan sudah diakui secara turun-temurun ya Mbak Rara ya. Jadi sejak zaman dulu kala, mungkin malah sebelum kenal dengan obat-obatan yang berbahan kimia, terus dengan dengan kemajuan di bidang kedokteran ya, itu sebelumnya kan pasti dulu itu kan tentang kesehatan tradisional, dan itu sampai saat ini itu kan pasti terus dikembangkan dan masih terus berjalan ya, karena kan itu malah lebih baik nggih. Jadi tidak sedikit-sedikit harus ke minum obat. Kalau pusing sedikit minum obat. Jadi memang untuk pelayanan kesehatan tradisional ini sudah diakui keberadaannya itu sejak dulu kala dan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam upaya preventif, promotif, kuratif, bahkan untuk rehabilitatif. Terus sampai saat ini pelayanan kesehatan tradisional itu terus berkembang. Jadi juga mengikuti perkembangan teknologi. Jadi disertai dengan peningkatan pemanfaatan oleh masyarakat sebagai imbas dari semangat untuk kembali ke alam. Jadi back to nature ya. Back to nature. Back to nature. Kembali ke alam. Angel ngomongnya. Jadi memang untuk penyehat tradisional di sini itu memang kalau kita istilahnya itu ya pijet. Tapi kalau sekarang itu sudah ke akupressor, akupuntur, seperti itu. Jadi terus tujuan untuk pelayanan kesehatan tradisional itu dapat diselenggarakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi untuk penyehat tradisionalnya itu dalam melakukan praktek itu juga harus disertai dengan tanggung jawab, karena itu juga sudah diatur, ada undang-undangnya ya Mbak Titin ya. Mungkin nanti walaupun itu untuk penyehat tradisional, jadi istilahnya itu juga ada istilah jangan sampai ada malpraktek gitu ya Mbak ya. Jadi memang kalau misalkan akupuntur itu harus dilakukan oleh tenaga yang berkompeten di bidangnya. Seperti itu. Nanti dijelaskan banyak nanti oleh Mbak Titin seperti itu. Sekilas infonya, gambarannya, nanti headline newsnya. Nanti yang lebih panjang kali lebar nanti akan dijelaskan sama Mbak Titin. Siap. Nah, biar kita juga makin paham nih Mbak Titin. Kalau kira-kira ngomongin masalah dari program pelayanan kesehatan tadi sudah dijelaskan sedikit dari Mbak Lina. Nah, di sini kalau ditanya
kapan program pelayanan kesehatan tradisional di Magetan itu atau di Dinas Kesehatan Magetan itu dilaksanakan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Rara, sahabat Rahasi. Jadi begini, kalau dulu sebelum 2017 itu pelayanan kesehatan tradisional tidak berdiri sendiri di satu seksi, tapi mulai SO baru 2017 ini berdiri sendiri. Jadi di Kementerian Kesehatan pun sudah berdiri sendiri. Jadi lebih fokus ngurusi Yankestrat begitu. Terus? Karena begini, karena mungkin dari pusat pun sudah sudah melihat bahwa di kabupaten kota sendiri sudah banyak ya tersebar itu, baik pemijat, akupresur, kemudian bekam. Nah itu butuh sekali untuk kita bina. Jadi kalau misalkan lepas pembinaan akan dikhawatirkan ada malpraktek nantinya seperti itu. Kalau yang pijat-pijat kayak semacam yang pijat yang dari rumah ke rumah. Yang itu kayak semacam itu. Pijat ada juga sih Mbak, kita tidak menutup mata ya. Memang ada kayak misalkan ada refleksi kayak gitu loh. Panggilan seperti itu ya, ada sih di Magetan ini. Tapi diharapkan dari pemijat-pemijat itu mempunyai suatu tempat tersendiri lah untuk melakukan pelayanannya seperti itu. Jadi enggak hanya menerima keliling-keliling seperti itu. Kita melakukannya tetap melakukan pembinaannya sampai ke situ. Kalau dari jenis pelayanan kesehatan tradisional itu dari Dinas Kesehatan apa saja? Yang kedua, itu ada Yankestrat empiris ya. Jadi itu yang secara empiris berarti secara turun-temurun. Itu yang biasa dilakukan oleh pemijat, oleh akupresur seperti itu. Kemudian komplementer sendiri ini penerapannya banyak yang dilakukan di rumah sakit karena dilakukan oleh nakes. Ya, kemudian ada Yankestrat integrasi seperti itu. Ini ada nakes yang dilatih Mbak. Kalau integrasi itu nakes yang dilatih jadi bidan, kemudian dilatih pijat, misalkan seperti itu, baby spa seperti itu masuknya diintegrasi seperti itu. Jadi luas sekali sebenarnya untuk Yankestrat sendiri, tidak hanya monoton tukang pijat begitu. Ada balai pelatihannya kah seperti itu? Ada macam-macam. Kalau misalkan ada juga sih refleksi seperti itu, dia menyelenggarakan sendiri karena semua untuk pemijat, untuk bekam, akupresur itu mempunyai asosiasi. Jadi punya asosiasi sendiri dan asosiasi ini yang menyelenggarakan pelatihan. Oh, berarti memang ada aturan-aturannya ya untuk segala macamnya. Oke. Nah, apa saja yang termasuk di dalam program pelayanan kesehatan tradisional dari Dinas Kesehatan Magetan? Nah, untuk mungkin kabupaten yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional, itu kriterianya seperti apa? Begini, untuk untuk kabupaten kota sendiri yang bisa dikatakan menyelenggarakan Yankestrat itu apabila memiliki nakes yang sudah dilatih. Itu tadi ya. Jadi ada perawat, ada bidan yang sudah dilatih. Misalkan ada pelatihan akupresur. Sekarang kan lagi marak itu akupresur. Kemudian yang melaksanakan asuhan mandiri. Asuhan mandiri itu mereka diharapkan dari masyarakat itu bisa mengobati dirinya sendiri dengan ramuan, dengan toga begitu, dengan toga, dengan akupresur itu diharapkan mereka bisa mengobati dirinya sendiri. Kemudian adanya kegiatan pembinaan kepada
penyehatnya begitu, Mbak Rara. Oke, siap. Nah, tentunya Sahabat Terasi, kalau dibilang ya, dari jenis pelayanan kesehatan tradisional tadi kan sudah dikatakan, yaitu ada pelayanan kesehatan empiris, komplementer, dan juga integrasi. Nah, masing-masing ini sudah ada aturannya, ada undang-undangnya Sahabat Terasi ya, dan program-programnya untuk kabupaten yang menyelenggarakan pelaksanaan itu juga harus ada kriterianya. Jadi tidak asal-asal gitu aja. Nah, makin penasaran kan tentunya buat Sahabat Terasi untuk bisa bergabung bareng Rara untuk kesempatan pagi kali ini. Di sini aja terus, masih di Ngobrol Bareng. Perumahan Bakti Asri Regency Magetan, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Miliki rumah tinggal dan ruko yang nyaman, aman, dan asri dengan model free design untuk model rumah Anda. Perumahan Bakti Asri Regency hadir dengan konsep baru dengan kualitas bangunan dijamin lebih baik dan berkualitas. Rumah lebih bagus dengan luas jalan utama 16 meter dan luas jalan lorong perumahan 9 meter dengan jalur one gate system dan security 24 jam. Perumahan Bakti Asri Regency terletak di poros jalan negara dengan luas 11 hektar. Menyediakan rumah dengan model yang eksklusif untuk Anda. Di antaranya tipe 102 lantai, tipe 80A 2 lantai, tipe 80B 2 lantai, tipe 62 1 lantai, tipe 51 lantai, tipe 45 1 lantai, dan tipe 36 1 lantai. Dapatkan diskon 25 sampai dengan 35 juta rupiah. Pembelian rumah dapat dilakukan melalui KPR Bank dengan uang muka 10%. Uang muka dapat diangsur 3 kali untuk semua tipe rumah dan bank sesuai dengan keinginan pembeli, atau pembeli secara in-house selama 1 tahun tanpa bunga. Dapatkan sertifikat hak milik. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan datang dan menghubungi kantor marketing kami di Jalan Magetan Mospati, kilometer 4 Magetan dengan nomor telepon 0351 819 7865 dan nomor HP 082 257 780 577. Atau Anda dapat menghubungi Saudari Yunilita di nomor telepon 085 230 451 663. Bakti Asri Regency, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Mau kemana? Ingat loh, di masa pandemi ini, kita tetap harus membatasi diri berinteraksi sosial atau social distancing. Jika terpaksa keluar rumah karena ada keperluan yang mendesak, sering-sering cuci tangan dan jaga kebersihan. Karena kita tidak tahu virus ada di mana. Jangan lupa juga selalu gunakan masker. Dari semua yang kita lakukan untuk pencegahan COVID-19 ini, yang terbaik adalah tetap di rumah aja. Kita bisa tetap kreatif dan produktif, walaupun kita di rumah aja, ya nggak? Dan satu lagi nih yang gak kalah penting, jangan mudik demi keselamatan keluarga kita yang ada di kampung halaman. Oke, stay healthy and stay connection with IndiHome. Wujudkan bersama IndiHome. Halo, selamat pagi untuk semuanya. Hey, Sahabat Terasi, pernah gak sih ngerasain lagi asik-asik internetan? Walah, lemot. Pernah juga gak sih ngerasain mau download sesuatu di HP? Ya ampun lamanya, muter-muter terus. Dan pernah juga gak sih pas lagi seru-serunya streaming, sinyal internet on off. Terpaksa deh pindah sana, pindah sini buat cari signal. Kesel kan ya? Nah, lega deh sekarang. Mau internetan tanpa buffer, tanpa signal on off, gak pakai ribet judulnya. Ini dia
Pakai Axis dong. Axis makin oke, terus berubah biar nggak pakai Axis tambah happy. Kenapa enggak? Karena jaringan Axis sekarang yang 4,5G ini dan terfabrikasi dengan kabel fiber optik bikin internetan Anda makin stabil. Mau ngegame, mau streaming, mau apa aja berinternetan, cus, lancar. Nggak percaya? Makanya buruan pakai Axis. Kenapa enggak? Karena pakai Axis internetan jadi tambah stabil. Resi 90,6 FM memainkan tembang terbaik di Magetan. Selamat siang buat Satrasi. Kembali lagi kita ya. Kembali lagi. Masih bahas mengenai pelayanan kesehatan tradisional dan kita sudah ditemani sama ada Mbak Lina Riwahyuningrum SKM dan juga Mbak Titin Nurita SKM dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Nah, sebelum lanjut mengenai kalau tadi jenis pelayanan sudah dibahas, terus apa saja yang termasuk dalam program kesehatan, untuk aturan nanti saja. Ini pertanyaan yang lagi menggelora di pikiran Rara. Bagaimana program dari Dinas Kesehatan dalam rangka melakukan perlindungan hak atas kesehatan masyarakat yang menggunakan pelayanan kesehatan tradisional? Mungkin Mbak Lina atau Mbak Titin yang mau menjelaskan. Bagaimana? Mbak Lina dulu. Mbak Lina aja. Mbak Lina dulu nanti. Mungkin kegiatan apa saja yang dilakukan kita ya. Oh iya, deket ya Mbak. Iya. Jadi kegiatan apa saja yang dilakukan oleh kita di Dinas Kesehatan dalam rangka untuk melakukan pembinaan kepada para penyehat tradisional ini ya Mbak Rara ya. Khususnya di masa pandemi ini mungkin untuk kegiatan itu kan memang tidak seperti biasanya ya. Kalau mungkin biasanya kita kumpulkan, kita adakan kayak pembinaan dikumpulkan, diundang ke sini di ruangan itu kan tidak memungkinkan ya, belum memungkinkan. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman di Kestrat atau yang mengelola program kesehatan tradisional itu adalah biasanya itu melakukan supervisi. Jadi supervisi itu teman-teman dari Dinas Kesehatan tentunya dengan teman-teman dari Puskesmas ya Mbak Titin ya, itu datang melakukan supervisi. Jadi di situ kita melakukan pembinaan kepada penyehat tradisionalnya itu. Jadi ya meliputi kayak perilaku hidup bersih dan sehatnya. Jadi kan kalau di suatu tempat yang melaksanakan kegiatan hatra ini kan paling tidak masuk itu ada tempat cuci tangan seperti itu ya, atau menyediakan hand sanitizer. Tapi kalau di desa itu mungkin ya tempat cuci tangan itu ya Mbak, tentunya harus ada sabunnya ya Mbak Titin ya. Sampai ada. Sampai nggak ada. Masalahnya 3M itu nggak boleh ketinggalan. Iya, itu 3M. Plus satu lagi mencintaimu. Oh iya, berarti 4M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan mencintaimu. Itu dia. Pernah nggak sih Mbak dalam artian dari masyarakat nih ada pengaduan nggak tentang terkait pelayanan kesehatan tradisional? Kalau pengaduan untuk Kestrat ini jarang sekali ya, jarang sekali untuk pengaduan Kestrat. Cuma kalau misalkan itu yang sering itu kayak yang kayak akupuntur, akupresur itu kalaupun ada pengaduan itu maksudnya enggak sampai ke maksudnya enggak sampai fatal lah. Karena kan itu memang biasanya Puskesmas sudah melakukan pembinaan langsung. Jadi enggak sampai keluhan itu berlarut-larut seperti itu Mbak Rara. Jadi terus sempat ada kasus mungkin yang fatal gitu, pernah ada nggak dari Dinas Kesehatan pernah menemui hal seperti itu? Sejauh ini belum ya, enggak. Berharapnya tidak. Jangan. Tapi sejauh ini dari kacamatanya Dinas Kesehatan nggak ada sama sekali. Nggak kayak di kabupaten kota lain yang misalnya banyak sekali aduan seperti itu. Iya. Pernah membaca itu di daerah Buleleng kalau nggak salah itu ada pengaduan yang terkait adanya
masalah kesehatan seperti ini, Dinas. Oke. Kalau dari aturan-aturan yang mengacu tentang penerapan Yankes Strat, nah itu kan pasti ada undang-undangnya. Nah, mungkin dari sahabat Rasi biar makin jelas ya kan, aturan itu seperti apa, dari undang-undang nomor berapa saja itu? Monggo Mbak Lina atau Mbak Titin? Jadi kenapa Yankes Strat itu menjadi seksi sendiri, kemudian di Kementerian Kesehatan juga punya dirjen sendiri. Ini karena ada aturan-aturan yang menjadi pijakan begitu ya Mbak Rara ya. Jadi ada Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 itu tentang kesehatan, kemudian punya PP nomor 103 tahun 2014 ini tentang Yankes Strat sendiri. Jadi di situ mengulas ada banyak macam di situ, apa jenisnya, macamnya Yankes Strat itu seperti apa, itu ada di PP-nya. Kemudian ada di Permenkes nomor 61 2016 ini tentang Yankes Strat empiris. Jadi yang mengatur pemijat, kemudian akupresur, kemudian bekam itu ada di Permenkes 61 2016. Oke. Terus ini kan sekarang juga lagi masa pandemi, ya kan? Yang apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh penyehat tradisional itu sendiri? Untuk setiap kali kita supervisi atau kita turun ke lapangan, kemudian kita ada pembinaan juga, Mbak Lina. Kebetulan kemarin ya memang pertemuannya tidak seperti sebelum pandemi ya. Ini memang dibatasi orang, kemudian dibatasi waktu juga. Jadi seminimal mungkin kita sampaikan bahwa mereka harus hidup ber-PHBS. Jadi kemudian seperti yang sudah disampaikan Mbak Lina tadi, setiap masuk rumah paling tidak ada tempat cuci tangan. Iya. Kemudian disarankan untuk selalu memakai masker, baik itu penyehatnya maupun yang maupun pelanggannya. Iya. Jangan sampai nanti satu pakai masker, satunya tidak. Terus itu paling tidak juga disarankan bawa alas sendiri juga bawa alas sendiri. Yang lupa. Ataupun kalau misalkan tidak membawa alas sendiri ya kita menyarankan kepada pemijat untuk mengganti setiap kali satu orang ganti begitu. Iya, yang kadang pakai spray selimutnya, takutnya tahu-tahu yang satunya bekas yang masih sehat kena juga kan nggak enak ya kan. Jadi tetap harus sama dengan itu ya, harus hati-hati. Betul banget. Terus apakah ada faktor-faktor yang bisa dikatakan mempengaruhi terkait tentang peraturan pelayanan kesehatan tradisional seperti kebijakan, ketidakjelasan tentang peraturan atau peraturan yang kurang lengkap seperti itu, ada nggak? Sejauh ini tidak, karena yang dikatakan peraturan itu setiap Permenkes ya. Kalau kita bilang Permenkes itu ketika diundangkan diharapkan semua masyarakat, tidak hanya nakes yang membaca itu sudah diharapkan sudah tahu dan menjalankan seperti itu Mbak Rara. Jadi kalau di Kabupaten Magetan sendiri alhamdulillahnya tidak ada permasalahan. Ada faktor sosial yang mempengaruhi juga nggak pada saat adanya pelayanan kesehatan tradisional di Kabupaten Magetan? Faktor sosial yang seperti apa itu? Ya mungkin pengaruh-pengaruh dari masyarakat seperti itu. Alhamdulillahnya tidak ada. Jadi tidak ada. Magetan sendiri alhamdulillah dari sekitar 700 sekian hatra itu baik yang tersebar di 18 kecamatan itu alhamdulillah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Aman berarti untuk Magetan ya. Berarti dari Dinas Sosial dari Dinas Kesehatan sendiri memang benar-benar lancar untuk bisa memberikan materi-materi yaitu tentang program pelayanan kesehatan tradisional. Ya, tentunya dengan puskesmas ya. Ya, kerjasama yang sangat luar biasa. Itu. Nggak bisa dong gerak sendiri. Harus ada tingkat-tingkatan yang sangat luar biasa. Ada sektornya juga ya. Oke, nanti kita bahas lagi. Tentunya saat Rasi, ini karena masih ada yang harus Rara tuntaskan di sini ya. Jangan kemana-mana dulu.
Kita balik lagi setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subrawoto, Bupati Magetan. Saya mengajak seluruh warga Magetan untuk tetap menjaga penerapan protokol kesehatan. Tetap pakai masker, sering cuci tangan, dan jaga jarak. Silahkan beraktivitas, bekerja seperti biasa, tetapi tetap dengan protokol kesehatan karena protokol kesehatan sangat penting untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Pemerintah daerah akan mengambil kebijakan strategis untuk mencegah penularan COVID-19 dengan pertimbangan demi keamanan masyarakat. Saya berharap jika ada kebijakan seperti kegiatan belajar yang sementara waktu diadakan secara online, saya harap masyarakat bersabar. Semua untuk meminimalisir penularan COVID-19, mengingat anak-anak sangat rentan terhadap penularan. Masyarakat silahkan melakukan kegiatan dengan memberitahukan kepada Satgas Percepatan Penanggulangan COVID-19 jika kegiatan tersebut mengumpulkan massa agar kegiatan tersebut tidak berpotensi menularkan COVID-19. Mari tetap beraktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan untuk Magetan terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subrawoto untuk Rasi FM. 90,6 FM Radio Rasi Magetan. Teknologi Communication Control Unit merupakan pertama di motor buatan Indonesia dan terkoneksi dengan aplikasi YConnect yang berbasis Bluetooth. Kini hadir pada Yamaha All New NMAX 155. Tipe connected dilengkapi pula dengan traction control system, tampilan speedometer digital, kian ramai dengan indikator aplikasi YConnect, pesan dan telepon, TCS, VPA, serta indikator temperatur mesin. Aplikasi YConnect dengan perangkat Communication Control Unit di All New NMAX 155 Connected ABS berfungsi. Aplikasi YConnect akan menyimpan lokasi parkir motor berdasarkan lokasi terakhir saat motor unpair atau disconnect dengan smartphone. Kedua, layar pada speedometer akan memberikan pemberitahuan jika ada panggilan ataupun pesan masuk ke ponsel pengguna. Ketiga, aplikasi YConnect dapat menampilkan kondisi oli mesin dan voltase baterai, serta memberikan rekomendasi untuk segera melakukan perawatan rutin. Keempat, pengguna juga bisa memantau konsumsi bahan bakar dan jarak tempuh melalui aplikasi YConnect. Kelima, apabila terjadi masalah pada motor All New NMAX 155 Connected ABS, aplikasi YConnect dapat memberikan peringatan sehingga problem ini bisa diselesaikan lebih awal. Keenam, aplikasi ini bisa menampilkan data sudut bukaan throttle perputaran mesin, akselerasi, hingga saran berkendara yang ekonomis. Segera dapatkan Yamaha All New NMAX 155 ABS hanya di dealer resmi Yamaha Podestio Motor Magetan, Jalan MT Haryono atau depan pom bensin Barat Pasar Sayur Magetan. Telepon 0351 893 784. Yamaha, semakin di depan. Perkembangan zaman semakin berkembang, berdampak pada teknologi yang semakin modern. Kini Telkom hadir, memudahkan masyarakat Magetan untuk mendapatkan pelayanan secara optimal. Kunjungi gerai Telkom di Mall Pelayanan Publik Pasar Baru Magetan. Pasang baru IndiHome, pembayaran tagihan, serta segala macam informasi tentang pelayanan Telkom bisa Anda dapatkan di gerai Telkom di Mall Pelayanan Publik Pasar Baru Magetan. Jangan lupa ya, IndiHome untuk Indonesia. FM memainkan tempat terbaik di Magetan. Halo, selamat pagi Sahabat Rasi. Apakah Anda pengen tanya-tanya lagi yang tentunya masih berkaitan dengan program pelayanan kesehatan tradisional? Program pelayanan kesehatan tradisional. Nah, tadi sedikit
Mbak Titin sudah menyinggung, yaitu asuhan mandiri toga dan juga akupressure. Nah, di sini manfaat yang didapat yaitu dari asuhan mandiri toga dan asuhan akupressure ini apa saja? Begini Mbak Rara, sebelumnya asuhan apa sih asuhan mandiri toga akupressure itu? Jadi asuhan mandiri toga akupressure ini kita melatih kader dan masyarakat agar mereka mau dan mampu untuk mengobati dirinya sendiri secara mandiri. Ya, secara mandiri. Jadi mereka mulai dari menanam toga, karena di situ ada toga, itu dimanfaatkan untuk kesehatan mereka. Kemudian akupresur sendiri tidak seperti akupresur yang pemijat ya. Ini kita bisa melihat buku, kita bisa melihat contekan lah bahasanya seperti itu. Karena kita nakes ya, kita bukan pemijat, jadi kita bisa. Karena kita fungsinya ini untuk melatih kader dan masyarakat. Kemudian tidak semua sakit itu bisa diobati dengan asuhan mandiri toga akupresur. Ini hanya khusus 15 kasus penyakit yang bisa diobati dengan asuhan mandiri toga akupresur. Dari 15 kasus yang bisa diobati ini apa saja? Antara lain meningkatkan produksi ASI. Nah, ini bagi ibu-ibu yang masih buteki menyusui, ibu menetei, kemudian batuk pilek. Tak kirain makanan itu cik. Jangan buteki loh. Terus. Kemudian batuk pilek pada balita. Kemudian meningkatkan nafsu makan. Jadi kalau nafsu makannya berkurang, mungkin bisa dilakukan dengan ini ya, khususnya anak-anak ya ini ya Mbak Titin ya, khususnya anak-anak. Kemudian gatal pada biduran, nyeri haid, susah tidur dan stres, kram otot tungkai bawah atau kaki, sakit kepala atau pusing. Nah, sakit kepala atau pusing ini karena yang memang benar-benar sakit ya, bukan karena mikirin utang karena akhir tahun pusing gitu. Kalau mikirin utang kan ditambahin obat yang begini malah obatnya begini tambah pusing. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi di masa-masa pandemi seperti ini sangat-sangat sekali dibutuhkan. Kemudian sakit pinggang, mual, muntah, dan nyeri ulu hati, sesak nafas atau mengi, kemudian melancarkan BAB, kemudian nyeri sendi dan pemulihan setelah sakit. Itu bisa dilakukan dengan asuhan mandiri toga akupresur. Nah, ini kan memanfaatkan tanaman-tanaman pastinya. Ya. Nah, tanaman itu meliputi apa saja yang biasa digunakan? Kayak mungkin apa ya, kencur, ada temulawak, ada kencur, ada meniran, ada pegagan. Karena sebenarnya apa yang ada di pekarangan kita itu banyak manfaatnya sebenarnya, tapi kita nggak tahu namanya gitu aja Mbak Rara. Ya seperti itu kendalanya itu kalau toga nggih. Jadi kita mungkin bisa melatih kader dan masyarakat untuk mengetahui apa toh jenisnya, apa toh manfaatnya dari toga yang ada di pekarangan. Terus untuk penggunaan dari bahan-bahan ini kan pasti ada anjuran-anjuran untuk pas memakainya. Nah, anjuran itu seperti yang gimana ya? Kalau temulawak mungkin harus di bahasa Jawanya apa ya, dipepe dulu, dideplok kayak gitu. Nah, kalau temulawak gini ya, kalau kita biasanya begini, diiris-iris, tapi diiris-iris kemudian dijemur. Tapi jemurnya ini tidak boleh langsung kena sinar matahari. Ini harus ditutup kain hitam.
Jadi biar tidak gelap nggak bisa lihat nanti. biar gelap nggak bisa lihat temulawaknya. Canggih sekali. Pinter sekali. Kadang gitu ya. Khasiatnya yang ada di dalam temulawak itu tidak berkurang. Jadi tidak boleh kita menjemur langsung di bawah sinar matahari. Walah, berarti kalau ada yang orang-orang kan banyak nih kayak semacam diiris-iris, terus saya pernah lihat di daerah pasti di sebelah sini tuh lupa aku. Arah mau ke Pelausan itu banyak kan, temulawak dijemur langsung gitu kayak gitu. Ya pasti terus terkena begitu. debu dan lain sebagainya. Soalnya kan kebanyakan juga bawah, gitu dari aspek kebersihan itu juga kadang nggak diperhatikan gitu untuk penjual jamu gendong itu biasanya Mbak ya yang biasanya maksudnya menjemur dalam skala besar itu. Jadi memang tugas teman-teman itu membina. Jadi jangan sampai bahan-bahan untuk asuhan mandiri untuk jamu untuk apa itu dari segi kebersihannya harus diperhatikan. Kemudian cara penyajian pokoknya mulai pengolahan sampai penyajian. Jadi kan memang ada tenaga yang dilatih, kemudian tenaga yang dilatih ini melatih kembali ke puskesmas, kemudian ke puskesmas itu mensosialisasikan ke masyarakat biasanya lewat kader. Jadi untuk memberdayakan jadi untuk memberdayakan atau untuk mengenalkan lah biar masyarakat itu paham seperti itu. Karena sebenarnya tanpa kita sosialisasi, tanpa kita masyarakat itu sudah banyak yang melakukan, dan sudah banyak yang tahu sebenarnya. Karena kan hatra itu kan turun temurun itu tadi. Jadi tugas kita itu hanya meluruskan membina agar bagaimana kesehatan tradisional yang ada itu bisa berjalan dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan tentunya aman. Seperti itu ya Mbak Titin ya. Siap. Kan kadang yang namanya obat ramuan tradisional kayak semacam itu kan ada yang saset kayak itu kan. Ini campuran satu dengan yang lain. Itu kan ada aturan ada aturan toh. Terus cara biar mereka itu tahu ini tuh sebenarnya nggak boleh dipakai, ini nggak boleh. Itu gimana? Ya memang ada pelatihan itu tadi ya. Nggak boleh yang jelas itu. Yang jelas. Kayak yang sasetan itu yang terutama dijual di toko bebas itu ya, maksudnya bukan di toko obat ya Mbak Rara ya. Kan banyak tuh sekarang kayak nggak usah sebut merek, pokoknya kan banyak yang sasetan. Itu kan kadang-kadang minum sekali itu sudah langsung kadang kan loro boyok, pegelinu itu minum sekali itu sudah langsung sembuh. Nah itu sebenarnya itu kan nggak boleh, nggak bener ya Mbak Titin ya, karena di situ pasti ada kandungan obat kimia, ada jadi kandungan bahan kimianya. Gini Mbak Rara, untuk kita sosialisasi juga ke masyarakat bahwa dimungkinkan untuk dirajang. Jadi masih wujud asli kalau mau mengkonsumsi. Tapi kalau misalkan mengkonsumsi dalam bentuk jamu yang seduhan seperti itu ya dilihat izin edarnya. Maksudnya sudah pabrikan. Ada POM TR, ada izinnya seperti itu. Kalau hanya racian biasa kemudian tidak ada izin, nanti dikhawatirkan malah tidak menyembuhkan, malah menyesatkan menyakitkan ya, terutama yang sasetan yang dijual itu loh di toko-toko kelontong itu kan banyak toh Mbak itu kan banyak. Jadi memang sampai ke situ juga ya Mbak pengawasannya ya, walaupun mungkin masih banyak juga yang namanya masyarakat banyak itu kan sebenarnya kan kadang susah kadang enak jadi mereka kan pemahamannya ini tradisional, ini aman. Padahal kan harus ada batasan-batasannya. Untuk Kestra sendiri memang kalau urusan obat-obat begitu kita koordinasi dan komunikasi dengan seksi farmasi ya. Jadi mana yang ranahnya farmasi, mana yang ranahnya Kestrat. Tapi kalau ranahnya Kestrat sendiri ini memang hanya murni simplisia kering. Jadi masih wujud asli yang dikeringkan seperti itu. Pernah dari Dinas Kesehatan maksudnya menarik atau ibarat kata menyita saset-saset itu? Pernah nggak?
Biar maksudnya dalam artian ya gimana ya? Biar nggak beredar secara ilegal. Kalau dari seksi, maksudnya untuk dari kesehatan tradisional itu tidak sampai ke situ. Udah sampai ke situ jadi ya. kita pembinaannya hanya cuma kalau dari seksi lain dari Farmakmin itu terutama kalau biasanya menjelang hari raya, menjelang puasa itu kan ada sidak makmin. Itu apabila ditemukan kayak ya gitu kayak semacam obat-obat mungkin bilangnya di situ obat tradisional tapi kan kenyataannya ada komposisinya itu ada bahan-bahan kimia, kan memang tidak boleh itu dijual di pasaran. toko bebas, maksudnya di toko-toko di desa itu kan memang nggak boleh, itu biasanya disita. Oke. Jadi ya memang harus ada ini aturannya dan segala macam, termasuk pembinaan biar nggak salah kaprah, nggak salah. Jadi arahnya itu untuk kesehatan tradisional itu memang benar-benar yang menggunakan bahan-bahan tradisional tapi sehat ya. Oke, siap. Ini waktunya tinggal beberapa menit lagi, mungkin ada yang mau disampaikan dari Dinas Kesehatan. Ini sudah hampir selesai ya Mbak Rara, nggak terasa ya. Jadi intinya untuk pelayanan kesehatan tradisional itu kan intinya kita itu untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi pelayanan kesehatan tradisional sendiri itu dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengatasi gangguan kesehatan secara mandiri. Jadi harapannya itu masyarakat itu bisa mengobati dirinya dengan cara-cara yang sederhana, tradisional, baik itu pribadi maupun keluarga. Tentunya salah satunya dengan pemanfaatan toga dengan asuhan mandiri yang sudah dilatih yang sudah dilatih oleh teman-teman puskesmas. Kalau di masyarakat itu kan kebanyakan yang melatih adalah teman-teman puskesmas ya. Karena hal ini sangat berguna khususnya untuk di daerah atau di desa-desa yang untuk mengakses pelayanan kesehatan itu agak sulit atau agak jauh. Tentunya untuk masa pandemi seperti ini kita juga supaya nggak dikit-dikit kita datang ke puskesmas gitu ya Mbak. Mungkin seperti itu ya maksudnya ya. Bisa mengobati dirinya dulu dengan kesehatan tradisional. Ya mungkin seperti itu. Dari Mbak Titin. Mbak Titin monggo. Jadi memang kita berharap kesehatan tradisional khususnya di Kabupaten Magetan ini semakin semakin dikenal. Ya, harapan kami seperti itu Mbak Rara. Karena ranah pembinaan kita juga banyak. Jadi tidak hanya pemijat, melulu pemijat dan akupresur. Jadi kami berharap nanti masyarakat bisa mengembangkan mengembangkan dan memanfaatkan toga untuk kesehatan masyarakat sendiri seperti itu. Siap. Jadi intinya saat rahasia dari Dinas Kesehatan sudah memberikan sosialisasi mengenai ibarat kata pengobatan untuk diri sendiri ya Mbak ya. Lebih sehat, lebih bagus, tapi ya harus ada aturannya biar nggak salah kaprah itu. Oke. Karena waktu tinggal beberapa menit saja saat rahasia dan ini kayaknya Rara juga harus pamit. Karin udah datang untuk bisa nemenin saat rahasia semuanya untuk acara selanjutnya. Terima kasih untuk Mbak Lina, terus Mbak Titin sudah hadir. Nanti kapan-kapan juga Mbak Rara. Kapan-kapan ketemu lagi ya, dengan tema yang berbeda. Dengan Mbak Titin dan Mbak Lina lagi. Kita dari kawasan depan mungkin ya. Mungkin kita yang tinggal menghitung hari ya. Siap lah kan gitu. Tapi ingat saat rahasia tahun baru, Natalan dan lain sebagainya mendingan di rumah saja. Dan jangan lupa 4M tadi ya Mbak Rara ya. Iya, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan mencintaimu. Rara pamit, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio FM